Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mendengar istilah data, sebagian besar orang langsung membayangkan angka, tabel, atau grafik. Padahal, dalam statistika, data tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan informasi, tetapi juga diklasifikasikan berdasarkan sumber, cara memperoleh, waktu pengumpulan, sifat, serta jenisnya. Memahami klasifikasi tersebut menjadi langkah awal yang penting agar dapat diolah, dianalisis, serta menghasilkan kesimpulan yang tepat. Oleh karena itu, pada video ini saya akan membahas klasifikasi data beserta contohnya dari setiap kategorinya. Perkenalkan, saya Arifina Dwi Anggreni, NIM 091058032521. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar statistik sosial yang diampu oleh Ibu Hardianti SAP MAP. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu klasifikasi data berdasarkan sumber data. Berdasarkan sumber data, data dibagi menjadi dua. Yang pertama, data internal. Data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi maupun instansi itu sendiri. Contoh, misalnya sebuah toko roti yang mencatat jumlah roti yang terjual setiap hari. Karena data tersebut berasal dari aktivitas toko itu sendiri, maka data ini termasuk data internal. Yang kedua, data eksternal. Sebaliknya, data eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi atau instansi. Contohnya, sebuah perusahaan menggunakan data inflasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS untuk menyusun strategi penjualan. Karena diperoleh dari luar perusahaan, maka data ini dikategorikan sebagai data eksternal. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi yang kedua, yakni berdasarkan cara memperoleh data. Yang pertama ada data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Misalnya, seorang peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat mengenai kualitas pelayanan di puskesmas. Karena informasi diperoleh langsung dari responden, maka termasuk data primer. Yang kedua, ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak yang telah mengumpulkan terlebih dahulu. Sebagai contoh, peneliti menggunakan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, kemudian artikel jurnal atau laporan Kementerian Kesehatan sebagai bahan penelitian. Data tersebut dikategorikan sebagai data sekunder. Klasifikasi yang ketiga yakni didasarkan pada waktu pengumpulan data. Berdasarkan waktu pengumpulan data, data dibagi yang pertama, cross-sectional. Data cross-sectional adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu atau pada periode tertentu. Sebagai contoh, sebuah supermarket melakukan survei kepuasan pelanggan selama 1 minggu di bulan Juli. Karena data dikumpulkan hanya pada satu periode tertentu, maka data ini masuk di cross-sectional. Yang kedua, ada time series atau data time series adalah data yang dikumpulkan secara berkala dalam kurung waktu tertentu. Contohnya, data jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Bantimurung setiap tahun dari tahun 2021 hingga 2025 karena dicatat dari waktu ke waktu. Data tersebut dikategorikan ke data time series. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi data yang keempat berdasarkan sifat data. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan kategori atau karakteristik yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Sebagai contoh, yaitu jenis pekerjaan, golongan darah, warna kendaraan, atau status pernikahan. Kemudian selanjutnya ada data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka sehingga dapat dihitung atau diukur. Misalnya, umur seseorang, tinggi badan, berat badan, jumlah penghasilan, atau jumlah anak dalam sebuah keluarga.
Nah, yang kelima atau klasifikasi terakhir yakni data dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, data diskrit. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung jumlah suatu objek atau kejadian. Nilainya berupa bilangan bulat dan tidak dapat memiliki nilai pecahan di antara dua angka. Sebagai contoh, jumlah kendaraan yang melewati lampu lalu lintas dalam 1 jam sebanyak 320 kendaraan, atau jumlah pasien yang datang ke rumah sakit dalam 1 hari sebanyak 38 orang. Kemudian yang kedua ada data kontinu. Data kontinu merupakan data hasil pengukuran yang nilainya dapat berupa pecahan atau desimal. Sebagai contoh, suhu ruangan sebesar 27,5 derajat Celcius, kemudian ada berat bayi saat lahir sebesar 3,2 kg, atau tinggi pohon mangga yang mencapai 4,8 meter. Demikian penjelasan mengenai klasifikasi data beserta contoh dari setiap kategorinya. Dari pembahasan tersebut dapat kita pahami bahwa setiap data memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, memahami klasifikasi data menjadi langkah awal yang penting agar proses pengumpulan, pengolahan, serta analisis data dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.